Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Iya, terima kasih buat seluruh jemaat, juga Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, kita berjumpa kembali. Dulu bulan lalu kita tahun lalu ya, bulan lalu. Setahun sekali kita berjumpa, tapi saya bersyukur ya melihat kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini mari kita buka bersama Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12, Saudara. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata di sana. Iya. Mazmur 5 ayat yang ke-13 ya, 13. Baca bersama dengan suara yang keras firman ini, 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, dengan jelas firman ini berkata, sebab engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar ya. Tuhan memagari saudara dan saya dengan anugerah dan perisai. Saudara baca ayat ini, menurut saudara wow enggak? Wow ya. Saudara mau ini terjadi dalam hidupmu? Ya, dikatakan Tuhan memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari ya dia dengan anugerah-Mu dan perisai. Coba kita ganti nama kita ayat ini. Saudara mau? Katakan bersama. Sebab engkaulah yang memberkati, sebut namamu, Debbie. Ya Tuhan, engkau memagari Debbie dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, hidup ini akan menjadi berarti ketika ya kita mengalami ya apa yang firman Tuhan katakan. Kita mengalami janji berkat-berkat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang diucapkan itu tidak hanya diucapkan, tapi Tuhan mau kita mengalami itu. Amin. Betapa banyaknya janji Tuhan ya, tapi banyak orang itu tidak mengalami janji itu. Sehingga banyak yang datang bertanya, Bu kenapa begini, kenapa begitu. Dan ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan memberkati orang benar dan Tuhan memagari dia dengan anugerahnya. Betapa luar biasa kalau hidup kita diberkati. Dan pagar hidup kita itu bukan pagar duri, bukan pagar tembok yang tinggi. Ya, kalau di Jakarta itu pemukiman orang-orang kaya, saudara, pagarnya lebih tinggi dari rumahnya. Rumahnya tidak terlihat. Udah tinggi banget, di atas dikasih pecahan botol. Bukan cuma pecahan botol, duri-duri, pagar duri lagi di atas. Kenapa saudara? Karena orang ketakutan. Ya, kalau begitu mending bikin rumah biasa aja, nggak usah dipagar ya. Biar nggak ada yang masuk. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan memagari hidup kita bukan dengan pagar duri, bukan dengan pagar tembok yang tinggi. Tapi hidupmu, hidup saya dipagari dengan anugerah. Wow enggak? Wow. Tapi syaratnya dikatakan di situ kita harus menjadi orang benar. Sebab Tuhan memberkati orang benar dan Dia memagari orang benar dengan anugerahnya. Siapa yang mau menjadi orang benar hari ini? Saudara, menjadi orang benar itu bukan dengan kebenaran kita. Karena Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain kermisi, seperti kesumba merah. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana cara supaya kita dibenarkan oleh Tuhan? Ayat ini ditulis oleh Daud. Daud adalah seseorang yang benar-benar mengalami bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana dia mengalami kedahsyatan Tuhan, berkat Tuhan, bagaimana Tuhan memagari dia. Bapak Ibu, di dalam kehidupan Daud dia punya dua musuh yang terbesar. Musuh terbesar Daud itu bukan orang Filistin dan orang Amalek yang memang benar-benar musuh dari Israel. Musuhnya Daud bukan orang Filistin yang memang dari dulu ingin membunuh dia, bukan orang Amalek yang memang ingin menguasai Israel. Tapi dua musuh terbesar Daud. Siapa? Yang pertama adalah Saul, raja Israel sendiri, teman sebangsanya. Karena iri hati kepada Daud, Saul ingin membunuh Daud. Yang kedua musuh terbesar Daud ialah siapa? Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Pada lulus sekolah minggu gak ini? Kayaknya pada gak tahu ceritanya ya. Daud mempunyai musuh terbesar dalam hidupnya. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Absalom. Siapa Absalom itu? Pinter sekarang sudah lulus sekolah minggu. Ya, Absalom anaknya sendiri. Dan memang saudara, orang yang akan menyebabkan kita itu kepahitan, orang yang akan membuat kita kecewa, itu adalah ketika kita ini dilukai oleh orang-orang yang terdekat.
Bukan orang jauh yang bikin kita kepahitan. Makanya saya nggak pernah layani ibu-ibu nangis, "Bu, saya kepahitan." Sama siapa, Bu? Sama sopir angkot. Nggak ada, saudara. Ibu-ibu kepahitan sama sopir angkot tuh nggak ada. Atau dia bilang, "Saya kepahitan, Bu, sama siapa? Sama tukang sayur, Bu, dia jual sayur busuk." Nggak ada. Biasanya ibu-ibu tuh kepahitan yang pertama sama, kok tahu suami-suami? Bertobatlah kau. Langsung jawabannya suami. Pengalaman pribadi ya. Yang kedua, biasanya ibu-ibu kepahitan kepada siapa? Anaknya. Kenapa? Ini orang-orang yang punya hubungan dekat. Musuh terbesar Daud adalah dua orang ini. Kenapa? Karena mereka ingin membunuh Daud, tapi Daud gak bisa membenci dan Daud tidak bisa membunuh mereka. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara, Daud punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Yang pertama, ketika Daud lari bersembunyi di gua, Saul menyusul dengan anak buahnya. Tapi Daud dapati Saul sedang tertidur. Lalu anak buahnya berkata kepada Daud, "Tuhan sudah mengirim musuhmu ke dalam tanganmu. Tidak usah tunggu lagi, bunuh Saul hari ini juga." Tapi Daud berkata, "Tidak, aku tidak akan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan." Memang waktu itu Saul diurapi menjadi raja. Tapi Alkitab dengan jelas berkata roh Tuhan sudah mundur daripada Saul. Dan waktu itu Daud tidak membunuh Saul. Dia cuma gunting ujung jubahnya sebagai bukti. Dia tunjukkan kepada Raja Saul, keesokannya dia bilang, "Nyawamu berarti bagiku. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu. Tapi aku tidak melakukan itu. Ini ujung jubahmu." Saudara, kalau saudara punya musuh, lalu saudara punya kesempatan untuk menjatuhkan atau membunuh dia, atau menusuk dia, atau saudara lihat dia jatuh, apa reaksi saudara? Jujur, pasti engkau ucapan syukur. Ya Pak ya? Kenapa Daud terbukti menjadi orang benar di mata Tuhan? Karena Daud, saudara, dia punya kesempatan 2 kali untuk membalas Saul, tetapi dia tidak melakukan itu. Mari kita buka bersama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26. Ini kali yang kedua Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Anak buah Daud berkata, pakai ayat, pakai firman loh. Ya, katanya apa? "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Kalau Daud salah mendengar, dia akan berkata, "Yes, amin, amin, amin. Silakan bunuh." Lalu dia bilang, Abisai bilang, "Izinkan aku. 1 kali saja aku tusuk tombakku ke lambungnya. Tidak perlu tusuk 2 kali. 1 kali mati dia." Apa jawab Daud, saudara? Ayat yang berikutnya Daud berkata begini, "Tetapi apa? Kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 Daud berkata, lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya atau ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana." Ayat yang berikutnya, ayat 11 berkata, "Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu, marilah kita pergi." Daud berkata kepada Abisai, "Biar Tuhan menjauhkan tanganku daripada melakukan kejahatan untuk membunuh Saul." Saudara, Saul ini sudah membuat hidup Daud terlunta-lunta. Dia lari dari satu tempat. Awalnya Daud lari ke kota Nob, itu kota para imam. Karena Daud berpikir, mungkin kalau aku ke kota Nob, Saul pasti tidak akan berani membunuh dia di kota imam. Ini semua imam-imam, masa berani Saul datang? Ternyata ketika Saul mendengar Daud lari ke kota Nob, dia pergi ke sana lalu dia menyuruh orang membantai habis semua imam, dibunuh sama Saul. Hari itu juga, bayangkan saudara, imam aja bisa dibunuh oleh Saul karena dendam, karena iri hati kepada Daud.
Lalu saudara, Daud mendengar itu semakin takut gak? Saudara coba bayangkan, kalau tiba-tiba saudara, ada seseorang atau saudara lah itu yang dicari oleh seorang raja. Lalu misalnya saudara, diumumkan Debbie Bastir dicari oleh Presiden Jokowi. Siapapun yang menemukan dia akan diberi hadiah, bawa kepalanya. Kira-kira saudara, kira-kira kalau itu saudara atau saya yang cari itu kepala negara, saudara takut enggak? Yang lain enggak takut? Coba kita bayangkan kalau kita jadi Daud hari itu. Takut enggak saudara? Takut. Yang nyari ini bukan kepala desa, yang nyari ini bukan RT, yang nyari ini bukan lurah, yang nyari ini kepala negara, seorang raja. Seluruh pasukan diperintahkan, semua orang diperintahkan untuk membunuh Daud. Daud lari ke kota Nob, semua nabi dibunuh, dia pindah ke gua Adullam. Dia terlunta-lunta, mereka kedinginan, mereka lari lalu tiba-tiba musuh ini depan mata, anak buahnya bilang bunuh aja, bunuh. Apa lagi yang kau tunggu? Saya yakin kalau saudara menjadi Daud hari itu mungkin, ya benar saudara bilang, yes Tuhan sudah kirim musuhku ke dalam tanganku, cepet bunuh dia. Ada orang yang bersedia untuk bunuh loh, bukan Daud loh. Tapi Daud terbukti sebagai orang yang takut Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak melakukan itu. Bapak Ibu, Tuhan menilai hatimu hari ini. Bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan? Jadilah orang yang benar di dalam sikap hatimu. Kalau engkau dibenci oleh seseorang, tidak usah balas. Amin. Doakan orang itu. Siapa yang sudah pernah mendoakan musuh? Angkat tangan. Mendoakan musuh dengan sungguh-sungguh, bukan doakan gini, Tuhan aku tidak mau membalas dendam, biar Tuhan yang membalaskan dendamku, karena pembalasanmu itu lebih hebat dari pembalasanku. Bukan doa yang seperti itu tidak masuk hitungan. Ya, Yesus berkata, berkati musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Ada di sini yang sudah pernah memberkati musuhnya? Kalau belum, saya doakan supaya saudara ada musuh. Loh, Tuhan tuh akan mengizinkan kita punya musuh supaya kita belajar menjadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa berlatih mendoakan musuh kalau kita nggak pernah punya musuh? Amin. Kalau hari ini engkau punya musuh, bilang yes, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, berbuat baik kepada orang jahat. Itu berkat saudara. Berkat. Itu berkat, itu kesempatan bagimu untuk meraih janji Tuhan. Makanya pemazmur berkata, aku teraniaya, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Tuhan itu mendengar doa orang yang mau doanya didengar. Saya doakan supaya tahu saudara teraniaya. Ya, lo Tuhan itu mendengar doa yang teraniaya. Makanya sering-seringlah jadi orang yang Nah, ini kayaknya pendetanya sesat. Kenapa Pak Samuel undang orang sesat di sini? Lo bener kan? Itu kan begitu kebenarannya toh. Tapi orang Kristen tuh enggak mau kalau teraniaya. Waktu engkau teraniaya enggak usah balas, duduk di kaki Tuhan berdoa. Sebab waktu engkau dianiaya, doamu tembus naik sampai ke sorga. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan yes. Kesempatan untuk engkau menerima berkat Tuhan. Ya, makanya bapak-bapak, jangan kau terus aniaya istrimu. Kalau dia berdoa, habis kau. Tuhan dengar doanya. Amin bapak-bapak. Hati-hati kau. Ya, jangan kau sering-sering istrimu ndak balas. Tiba-tiba kau pulang, istrimu diam. Ya, kau pulang pagi, istrimu diam aja. Kalau dia masih cerewet, masih puji Tuhan kau. Berarti istriku ndak doa ini, dia cerewet sama saya. Tuhan ndak bertindak ini kalau dia cerewet. Tapi kalau kau pulang, kau sakiti istrimu, kau selingkuh, lalu dia diam saja. Hati-hati saudara. Hati-hati, dia duduk di kaki Tuhan. Dia gak ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Dia cuma nangis, stroke kau, stroke. Jangan kau sombong bapak-bapak ya. Karena kau pikir kau punya uang lalu kau selingkuh. Ya, kau sembarangan, kau memperlakukan istrimu dengan tidak baik. Hati-hati, hati-hati kau para suami. Ada seorang bapak datang sama saya. Dia pejabat. Bu, saya ini bingung bu, cuma satu kelemahan saya ini bu. Saya tuh tukang main perempuan. Bapak ini gak ada mainan yang lain kak, main badminton, main catur, main bulu tangkis. Kenapa hobinya kok main perempuan loh? Ya heran gak saudara?
Terus bapak ini datang sama saya buat apa? Saya sama suami saya tuh berdua dia datang. Ibu doakan saya, ibu saya ini sudah dinubuatkan sama pendeta, sudah didoakan, sudah ditumpang tangan. Saya tanya, tumpang kaki sudah apa belum? Jadi ibu doakan saya dan tolong nasihati saya ibu. Karena saya ini kalau sudah berangkat ke Jakarta, begitu baru landing nih di bandara, langsung buka HP on, langsung kepengen hubungi cewek itu, suruh datang ke hotel. Itu saja kelemahan saya. Jadi ibu tolong nasihati saya bilang bapak sudah sering dinasihati pendeta, sudah jadi bapak mau dengar nasihat saya. Iya, kalau bapak landing di Jakarta, waktu bapak hidupi HP mau hubungi perempuan, bapak ingat ya ketika bapak mau masuk hotel, bapak masuk, bapak lagi senang-senang sama perempuan itu, lalu Tuhan gunting satu urat di jantungmu pak. Lalu jantungmu berhenti pak, kau kena serangan jantung di hotel, lagi sama perempuan, lalu kau mati pak. Dia gini dengar, hah? Kau mati pak, terus kau masuk koran. Jenazah ditemukan di hotel lagi bersinah selingkuh sama seorang wanita pejabat. Bapak ingat ya, kau mau masuk surga, masuk neraka atau masuk koran? Dia syok langsung gini, astaga ibu ini nasihat. Saya bilang kan bapak udah nasihati sama pendeta tuh, sekarang bapak minta nasihat saya kan. Ibu jangan bernubuat begitu ibu. Saya tidak bernubuat pak, ini nasihat saya. Kau bermain-main dengan Tuhan, kau tidak hormati Tuhan. Kau membiarkan hidupmu dalam kecemaran. Istrimu di rumah menangis pak, istrimu teraniaya pasti. Iya memang bu, tapi dan bukan cuma itu bu, saya ya kalau lagi bersinah pasti anak saya kerasukan bu. Tahu dia loh, anaknya itu sering kali diserang setan. Jadi istrinya udah tahu kalau anaknya di kampung kerasukan, ini pasti bapaknya di Jakarta lagi tidur sama perempuan. Ngeri ya saudara, ya ada ya orang begitu. Iya jadi nasihat saya, bapak ingat-ingat saja, bapak landing ya, hubungi perempuan masuk hotel. Tapi saya yakin dia tuh ingat terus omongan saya ini. Orang-orang kayak begitu jangan dikasih yang, Pak Tuhan memberkati bapak, Tuhan mengerti dosa bapak, pret. Lu jangan main-main ya pak, ingat saja kau lagi bersinah di hotel, Tuhan gunting saja satu urat jantungmu putus, kau serangan jantung mati kau pak. Saudara, seringkali kita ini ya jangan saudara, jangan kau aniaya orang, jangan kau sakiti apalagi orang yang tidak berdaya. Dia nggak mampu balas, ya dia nggak mampu balas. Atau dia bisa balas, Daud bisa balas, Daud bisa suruh anak buahnya bunuh Saul hari itu. Tapi dia membuktikan dia takut Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia bilang sama anak buahnya, apakah ada orang yang mengusik seorang diurapi dan dia bebas dari hukuman? Aku tidak akan mengotori tanganku. Kalau Saul akan mati, dia akan mati karena memang sudah ajalnya. Tuhan yang memanggil dia mati. Atau dia akan mati di pertempuran. Tapi bukan karena aku yang membunuhnya. Sekalipun engkau punya kesempatan, atau engkau lihat musuhmu sedang jatuh, jangan bersuka cita. Supaya Tuhan tidak melihat itu dan menganggapnya sebuah kesalahan bagimu. Saudara, Daud buktikan. Daud bilang kepada anak buahnya, enggak usah, ambil saja senjata Saul, kita bawa senjatanya. Besok paginya Daud berteriak kepada Saul. Lalu Saul berkata, apakah engkau itu Daud? Iya, ini senjatamu. Hari ini nyawamu berharga bagiku. Aku bisa membunuh engkau tapi aku tidak melakukannya. Daud bilang, siapa yang menyuruh engkau membunuh aku dan membenci aku begitu rupa? Jika memang Tuhan yang menggerakkan engkau untuk membenci aku, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau itu manusia, terkutuklah dia. Saudara, saat itu Saul menjadi sadar dan dia berkata, ampuni aku Tuhan, sebab aku sudah salah berbuat jahat kepada orang yang menganggap nyawaku berharga. Setelah itu Saul pergi, orang Filistin datang menyerang. Saudara, Saul terpukul kalah tentara Israel. Lalu dia berkata kepada anak buahnya, tikam aku dengan pedangku. Anak buahnya berkata, aku tidak akan melakukan itu raja. Aku tidak mau ditangkap sama orang Filistin. Mereka itu jahat, mereka pasti akan mempermainkan aku. Tikam aku dengan senjataku. Anak buahnya bilang tidak. Akhirnya Saul menancapkan pedangnya di tanah. Dan dia menjatuhkan diri di atas pedang itu, dia mati bunuh diri. Saudara, kefasikan pasti akan membuahkan maut. Jadi orang jangan jahat, amin. Tidak usah kau musuhi orang lain. Sekalipun orang itu berbuat jahat kepadamu, duduk di kaki Tuhan, tidak usah engkau marah. Saya pernah melepaskan pengampunan begitu berat bagi saya. Kalau kita melepaskan pengampunan sama orang yang gak kenal Tuhan, gampang, ada ayatnya, Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan.
Tapi kalau kita disakiti, dilukai oleh orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, itu berat loh saudara. Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu harus melepaskan pengampunan, tidak bisa kamu kepahitan. Ini adalah jalan bagimu menuju kepada kemuliaan. Saya bilang, Tuhan, saya harus mengampuni hamba Tuhan. Berarti saya harus merubah ayat. Ampuni dia Tuhan, karena dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya harus menjalani itu saudara. Ketika itu saya melihat saya berdiri di sebuah terowongan yang bentuknya hanya badan saya, tapi ada lebar beberapa senti. Dan saya harus berjalan di terowongan itu, dan di ujungnya itu ada sinar kemuliaan. Saya harus benar-benar lurus dengan kepala tegak, tidak boleh miring-miring, karena kalau miring pasti saya kejepit mati. Tuhan bilang di situ, sebab sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mau melaluinya, tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang memilih untuk menjalaninya. Jalan Tuhan itu sempit, jalan Tuhan itu sulit bagi daging kita. Tapi ketika engkau melakukannya, engkau benar di mata Tuhan. Tidak usah cari pencitraan pembenaran manusia. Tidak usah cari muka sama manusia, percuma. Mari kita cari muka sama Tuhan, amin. Makanya kadang orang bilang, Bu, saya dengar cerita tentang ibu. Kamu percaya cerita itu silakan. Tapi kalau kamu tahu saya, kalau kamu percaya ya monggo. Loh, ibu tidak ibu diperlakukan seperti itu? Enggak. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya kok. Kenapa sih saya harus berusaha membela diri di depan manusia? Saya nggak perlu melakukan itu. Sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Ada pengacara datang, Bu, saya tuntut ya dia, Bu. Foto saya ditayangkan di media seperti ini di gereja, saudara. Saya seperti maling. Pengacara datang sama saya, Bu, saya tuntut dia ya, ibu nggak usah bayar saya. Itu jahat loh, Bu. Saya bilang, Pak, tidak usah lakukan itu. Kenapa, Bu? Ibu bodoh loh, enggak apa-apa. Kalau Tuhan yang mengizinkan dia melakukan itu, apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya jalani ini sebagai sebuah proses Tuhan. Dan saya melepaskan pengampunan. Berat. Saya bilang gak bisa Tuhan, saya gak bisa mengampuni. Tapi Tuhan suruh saya mengampuni. Saya bilang, Tuhan, aku percaya firman-Mu berkata, apa yang tidak sanggup aku lakukan karena keterbatasanku sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Tuhan dalam diriku. Dan saya nangis, saya lepaskan pengampunan. Saya sebut namanya. 1 hari 24 jam, iblis ingetin dia di otak saya 50 kali. Padahal sehari cuma 24 jam, tapi dia muncul 50 kali di pikiran saya. Iblis ngomong, nih orang jahat tuh. Padahal dia itu ngerti firman, jahat kan. Dulu waktu saya belum melepaskan pengampunan, saya bilang, iya memang jahat, ih dasar terkutuk. Kita hidup kayak begitu, mukamu tua, cepat keriput, amin ibu-ibu. Tapi kalau engkau lepaskan pengampunan, hatimu bersih, mukamu berseri-seri kayak saya ini. Masalah buat lo. Ya nggak usah kepahitan, hidup ini sudah pahit. Kau minum lagi kopi pahit, makan daun pepaya, sayur pare, tambah pahit hidupmu. Ya ingat yang manis-manis aja, nggak usah kepahitan. Saya lepaskan pengampunan, ya, dan akhirnya Tuhan pulihkan, saudara. Yang kedua, kenapa Daud dianggap benar di mata Tuhan? Ya, kita lihat bersama, saudara. Ketika akhirnya Saul mati bunuh diri, sudah Daud diberikan tahta oleh Tuhan. Daud diangkat menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, ya, 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ketika Daud diangkat menjadi raja, saudara, apa yang Daud lakukan? 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata begini. Berkatalah Daud, ya, baca bersama. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Wow, enggak. Padahal dia sangat disakiti oleh Saul. Waktu dia diangkat menjadi raja, yang dia ingat pertama kali, adakah keluarga Saul yang masih tertinggal? Untuk apa? Dia bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan anak Saul, yang adalah sahabat Daud. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Lalu ayat yang ketiga di sana dikatakan, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan apa? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Pembantu Saul berkata, ada.
Anaknya Yonatan, dia cacat. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Dan ayat yang ke-6 berkata, dan Mephiboset, ini keturunan cucu dari Saul, Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan, apa saudara? Segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow, saudara, ya, ini orang yang luar biasa. Kalau saudara disakiti oleh keluargamu atau siapapun, apa yang akan saudara lakukan? Jangan bergaul sama itu anaknya. Itu anaknya ommu kan, jahat itu. Nggak usah ya, 7 turunan kita putus hubungan. Hidupmu terkutuk. Orang Kristen sebenarnya engkau bisa menikmati banyak berkat Tuhan. Tapi kalau engkau hidup dalam kepahitan, engkau enggak mampu mengampuni, dan engkau tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, maka engkau tidak akan pernah melihat berkat Tuhan di hidupmu. Alkitab berkata, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kejahatan. Kejahatan hanya bisa kalah dengan kebaikan. Karena itu kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau mertuamu jahat sama kau, kasih dia duit. Amin. Ini enggak ada yang amin loh. Ya, kalau iparmu jahat sama kau, berkati dia. Amin. Banyak orang sampai mau cerai. Bu, saya mau cerai, Bu. Kenapa? Mertua saya itu loh terlalu ikut campur dalam rumah tangga saya, bikin ribut terus. Saya bilang, mungkin kau kurang kasih dia duit. Nggak ada yang amin loh. Ya, banyak itu orang Kristen urusannya, ributnya bukan dengan musuh yang jauh. Urusannya ribut cuma dengan mertua, ipar, di situ-situ toh. Makanya ada tanaman yang mirip pedang, namanya lidah. Mertuanya nginep di rumah, dia beli tanaman itu. Mertuanya bilang, ini tanaman apa ya, serem kayak pedangnya. Iya, ini namanya lidah mertua. Besoknya mertuanya angkat koper pulang. Maksud lo, saudara, ya, musuhmu itu bukan mertua, musuhmu itu bukan ipar. Ayo kita melakukan kebaikan. Ya, dia jahat, kirimi makanan, tapi jangan dikasih sianida. Ya, jangan, itu dilakukan hanya, itu adegan berbahaya saudara ya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Mari kita lepaskan pengampunan. Semakin orang jahat semakin baik kau. Saya tuh mempraktekkan ini loh, saya nggak asal ngomong loh. Saya mempraktekkan itu. Orang-orang dulu yang jahat sama saya, hari ini saya berkati hidup mereka. Yang dulu menyusahkan saya, pernah mengusir saya, hari ini saya bayarin anaknya sekolah. Katakan. Makanya saya semakin haleluya. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, satu kali saya tuh berbuat baik sama satu orang. Tapi orang ini saya dengar dia tuh menceritakan saya jelek di luar. Lalu saya bilang gini, Tuhan, hari ini juga saya stop transfer sama dia bulanan. Saya nggak mau transfer dia lagi. Lalu Tuhan tuh tegur saya gini, kamu berbuat baik bukan karena dia baik kan? Kamu berbuat baik bukan karena dia baik sama kamu kan? Kalau kamu baik sama dia, kalau dia baik, itu juga orang dunia bisa bikin. Orang yang gak kenal Tuhan juga begitu. Tapi kalau kamu buat baik, dia jahat sama kamu, itu upahmu besar di sorga. Jadi dari situ saya bertobat, saya tolong terus, setiap bulan saya transfer lagi. Padahal saya udah gondok tadinya. Tapi saya mau pakai kesempatan itu. Biar engkau jahat sama saya, biar engkau bagaimana di luar, saya tetap akan menabur kebaikan. Inilah hidup saudara. Kita baik sama orang, tetap ada yang cerita. Karena takaran dia, harusnya kamu tuh bisa ngasih saya segini. Kenapa kamu cuma ngasih segini? Ribet hidup ini kalau mau menyenangkan semua orang. Ya, percayalah bahwa kebahagiaan orang lain itu bukan ditentukan oleh engkau. Kita susah diomongin, kita kaya juga diomongin. Jadi daripada susah diomongin, mendingan kan sama-sama diomongin, iya kan? Jadi yang namanya diomongin orang itu sudah biasa. Kau enggak usah terlalu peduli dengan kata orang, karena jalan ke surga enggak lewat depan rumahnya. Amin. Makanya Tuhan kasih kita 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat keruat mulutnya dia, tampar mulutnya dia. Tapi kita nggak bisa nampar karena tangan cuma
dua, buat tutup kuping kanan kiri. Daud tidak persoalan gitu, Tuhan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Dia cari keturunan Saul, dia kembalikan semua ladang-ladang milik Saul, harta keturunan Saul diberikan. Mephiboset jadi kaya raya, dia anak yang cacat kakinya. Tapi Daud mengasihi dia, duduk makan sehidangan dengan aku. Wow, harusnya dia balas dendam. Saudara percayalah, dendam tidak akan membuat hidupmu bahagia. Orang yang dendam sama seperti orang yang minum racun, cepat atau lambat kau mati. Tapi yang lucunya orang dendam itu, dia yang minum racun, dia berharap orang lain yang mati. Saudara yang minum racun, siapa yang mati? Ya saudara lah yang mati. Mana mungkin kau minum racun orang lain yang mati? Ya, ketika kita tahu kebenaran ini, mari saudara kita hidup jadi orang-orang yang hatinya bersih. Nggak usah ada kepahitan. Saudara difitnah bilang puji Tuhan. Ya, saudara dianiaya puji Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, apa yang membuat Tuhan memperhitungkan Daud sebagai orang yang benar? Ketika akhirnya Daud sudah lulus dari ujiannya, Saul sudah mati, dia mengalami ujian yang kedua, yaitu anaknya sendiri yang bernama Absalom, saudara. Ketika Absalom memberontak terhadap Daud dan mengangkat dirinya menjadi raja, Daud dan prajurit-prajurit yang setia kepada dia pergi terpaksa meninggalkan istana. Kenapa? Bukannya Daud tidak bisa membunuh Absalom, tapi Daud tidak tega membunuh anaknya sendiri. Akhirnya Daud meninggalkan istana, terlunta-lunta dengan para prajuritnya, mereka menyeberang sungai Yordan, mereka bermalam di padang gurun. Susah enggak saudara? Saya yakin dan percaya pasti anak buahnya Daud itu sudah berkata gini, ini Daud ya, kita semua susah loh gara-gara Absalom. Sebenarnya bunuh aja Absalom itu selesai kan? Tapi Daud nggak melakukan itu. Daud tahu dia harus membayar harganya akibat dosa yang pernah dia lakukan. Dia selingkuh dengan Betseba dan dia membunuh Uria. Dan kutuk itu datang. Lalu Daud mau membayar itu, dia mau bertobat, dia mau tunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan ketika Daud lagi dalam pelarian, kita lihat bersama 2 Samuel 16 ayat yang ke-7 mulai saudara. 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 saudara ya. Ada seorang perempuan yang bernama Simei, ya ini masih keluarga jauhnya Saul. Pada waktu Daud lewat dengan kelompoknya, Simei ini pada waktu itu mengutuk ya Daud dan gerombolannya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-6 saja saudara ya. Dikatakan di sana begini ayat 6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, perempuan ini. Ya dilemparinya dengan batu sambil dia mengutuki, walaupun segenap tentara itu semua pahlawannya berjalan di kiri kanannya, jadi mereka menghindari dia, tapi dilempari batu dia sambil mengutuki. Lalu ayat yang ke-7 berkata, beginilah perkataan Simei pada waktu itu, pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Dia teriakin Daud saudara. Ayat 8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Padahal Daud gak pernah bunuh Saul. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dia tahu Daud tidak membunuh Saul, tapi dia mengutuki, dia berkata dasar orang Dursila, syukur sekarang kedudukanmu diambil oleh anakmu Absalom. Saudara, kalau saudara jadi Daud hari itu, engkau lagi dalam pelarian karena mau dibunuh sama Absalom, engkau lagi stres habis menyeberang sungai Yordan, engkau mengiringi dengan rasa lapar yang begitu hebat, terus tiba-tiba orang ngutuk-ngutuki kau dan maki-maki kau. Apa yang saudara lakukan? Saudara, ayat yang berikutnya berkata ayat 7 di sana. Abisai anak buah Daud berkata begini. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Dia gak bilang lagi orang, anjing mati. Di Alkitab seringkali dipakai istilah anjing mati, itu artinya apa? Tidak berguna orang ini. Udah anjing mati lagi. Anjing kalau masih hidup masih berguna, bisa jaga rumah ya. Tapi kalau anjing sudah anjing terus mati, itu gak ada gunanya. Ini orang yang benar-benar sampah saudara. Dikatakan, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Daud kalau lagi jengkel dan emosi dia bisa bilang gini, iya penggal lo. Dia berhak pada waktu itu saudara, karena dia raja. Tapi Daud bilang apa saudara? Kita lihat ayat yang ke-10, baca bersama. Tetapi kata raja, ya kata Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuki, sebab apa? Apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?
Daud percaya semua yang terjadi atas hidupnya itu seizin Tuhan. Hari ini kalau engkau difitnah, itu seizin Tuhan. Hari ini kalau engkau diperkarakan, hari ini mungkin engkau sedang ada di dalam tekanan, hari ini orang sedang memfitnah engkau, itu diizinkan Tuhan. Makanya Daud bilang, kenapa? Apa urusanmu? Kalau Tuhan yang menyuruh dia mengutuki aku, kita mau buat apa? Apakah engkau berani bertanya kenapa itu Tuhan suruh? Lalu ayat yang berikutnya saudara, dikatakan, pula, baca bersama ayat ini, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman demikian kepadanya demikian. Ayat yang berikutnya 12, baca bersama. Mungkin apa? Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Waktu engkau berespon dengan benar, Tuhan ubah kutuk menjadi berkat. Daud bilang, "Ndak apa-apa. Mungkin lewat dia mengutuki aku dan aku ndak balas, Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku." Saudara, kenapa ujian Tuhan izinkan terjadi? Tuhan ingin mematikan semua kedagingan kita. Tuhan ingin kita benar-benar berserah kepada Dia. Tuhan ingin kita percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita adalah karena kedaulatan Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ajar kami Tuhan. Kami mau hidup melakukan semua kebenaran-Mu